semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi karakteristik negara maju. Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Negara maju mempunyai pendapatan nasional yang besar. Lalu, apakah semua negara berpendapatan besar adalah negara maju? Tidak. Beberapa negara berpendapatan besar juga memiliki sumber pendapatan dari eksploitasi sumber daya tambang. Negara yang demikian bukan termasuk kategori negara maju. Contohnya, Brunei Darussalam yang mengeksploitasi minyak bumi. Selain itu, negara ini belum mengembangkan sektor industri yang beragam. Kegiatan ekonominya tidak berasal dari sektor jasa. Lalu, apa saja karakteristik negara maju? Mari kita simak penjelasan berikut. Karakteristik negara maju yang pertama dapat kita lihat dari sektor perekonomian. Salah satu karakteristik negara maju adalah fondasi perekonomian yang kuat. Kuatnya perekonomian negara maju berkaitan dengan pendapatan per kapita, angka pertumbuhan ekonomi, aktivitas utama ekonomi, dan komoditas ekspor. Yang pertama, pendapatan per kapita tinggi. Pendapatan per kapita merupakan perbandingan antara pendapatan nasional suatu negara dan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita termasuk salah satu penentu tingkat kemakmuran suatu negara. Hampir semua negara maju di dunia memiliki pendapatan per kapita lebih dari 20.000 US dollar. Dengan jumlah tersebut, sebagian besar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, sehingga kemiskinan rendah. Nah, perhatikan tabel pendapatan per kapita negara maju ini. Tabel ini menunjukkan pendapatan per kapita di negara maju relatif tinggi. Nilai positif tersebut dipengaruhi tingkat pendapatan nasional yang tinggi dengan jumlah penduduk yang sedikit. Kondisi ini berdampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat di negara maju. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tinggi. Suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi diindikasi dengan kehidupan penduduknya yang sejahtera. Kesejahteraan penduduk di suatu negara senantiasa dikaitkan dengan angka kemiskinan. Makin rendah angka kemiskinan, maka makin tinggi tingkat pendapatan nasional dan disertai pertumbuhan penduduk rendah, sehingga kesejahteraan penduduk di negara maju meningkat. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain ketersediaan alat produksi sebagai modal, teknologi tepat guna, sumber daya manusia, sumber daya alam, manajemen, mental kewirausahaan, dan arus informasi. Yang ketiga, aktivitas perekonomian utama pada bidang industri dan jasa. Salah satu karakteristik negara maju dapat dilihat dari aktivitas perekonomiannya. Sebagian besar penduduk di negara maju bekerja pada bidang industri dan jasa. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, hasil industri negara maju diekspor ke negara lain. Perkembangan industri di negara maju didukung oleh ketersediaan modal, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi. Ketersediaan sumber daya alam yang terbatas menyebabkan bahan baku industri diimpor dari negara berkembang, seperti nikel, timah, dan tembaga. Bahan baku tersebut kemudian diolah menjadi barang berekonomi tinggi. Aktivitas ini memengaruhi tingginya pendapatan per kapita di negara maju. Yang keempat, hasil kegiatan industri sebagai komoditas ekspor. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan negara maju memproduksi berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Produk utama negara maju berupa barang sekunder dan tersier. Negara maju mengekspor komoditas dalam bentuk barang jadi. Komoditas tersebut memiliki nilai jual lebih tinggi. Selain itu, kualitas tinggi merupakan strategi negara maju untuk mempertahankan pangsa pasar. Oleh karena itu, peminat komoditas ekspor negara maju makin meningkat. Komoditas ekspor negara maju antara lain mobil, alat elektronik, kendaraan alat berat, dan makanan olahan.
Karakteristik negara maju berikutnya dapat kita lihat dari sektor kependudukan. Nah, bagaimana kualitas pendidikan dan kesehatan di negara maju? Penduduk di negara maju biasanya memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan lebih baik. Beberapa karakteristik penduduk di negara maju sebagai berikut. Yang pertama, angka pertumbuhan penduduk per tahun rendah. Pertumbuhan penduduk merupakan angka relatif yang menunjukkan jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu. Peristiwa ini terkait angka kelahiran. Negara maju memiliki angka kelahiran rendah sehingga pertumbuhan penduduk rendah. Faktor penyebab rendahnya pertumbuhan penduduk di negara maju yaitu alasan kesibukan. Masyarakat di negara maju memiliki waktu terbatas untuk mengurus keluarga. Sebagian besar waktu masyarakat negara maju digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Latar belakang tersebut menyebabkan masyarakat di negara maju memilih menunda menikah dan memiliki anak. Yang kedua, angka kematian penduduk per tahun relatif rendah. Negara maju memiliki angka kematian rendah. Kondisi ini mencerminkan negara maju memiliki kualitas kesehatan yang baik. Kualitas kesehatan yang tinggi didukung fasilitas kesehatan terjangkau dan peralatan medis canggih. Faktor lainnya adalah pola hidup sehat dan kemampuan pemenuhan gizi seimbang meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di negara maju. Dengan demikian, tingkat harapan hidup penduduk di negara maju lebih tinggi. Yang ketiga, usia harapan hidup relatif tinggi. Usia harapan hidup merupakan rata-rata jumlah tahun hidup seseorang untuk mencapai usia tertentu. Usia harapan hidup terkait kesejahteraan dan kualitas masyarakat. Tingginya tingkat kesejahteraan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tinggi. Tingginya tingkat kesejahteraan mendukung masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi dan fasilitas kesehatan. Kondisi ini menyebabkan kualitas kesehatan meningkat sehingga usia harapan hidup relatif tinggi. Yang keempat, tingkat pendidikan penduduk relatif tinggi. Pendidikan di negara maju digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemauan dan partisipasi masyarakat melaksanakan program pendidikan di negara maju sangat tinggi. Kegiatan pendidikan di negara maju didukung sistem pendidikan lebih maju, perkembangan teknologi, persediaan sarana pendidikan memadai, dan tenaga pendidik profesional. Oleh karena itu, universitas di negara maju menjadi salah satu tujuan utama di dunia untuk mengikuti pendidikan lanjut. Yang kelima, tingkat pengangguran rendah. Dilihat dari dinamika penduduk, negara maju memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah. Sementara itu, lapangan pekerjaan di negara maju sangat beragam. Kondisi inilah yang menunjukkan kesempatan kerja di negara maju sangat luas. Banyak angkatan kerja yang terserap oleh kesempatan kerja, sehingga angka pengangguran rendah. Keterampilan dan etos kerja tinggi juga memengaruhi rendahnya angka pengangguran di negara maju. Bahkan, beberapa jenis lowongan pekerjaan masih tersedia. Oleh karena itu, perusahaan di negara maju sering membuka lowongan pekerja bagi penduduk dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai karakteristik negara maju. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!